Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, INDF kedua, ICBP ketiga, UNPR keempat, HMSP kelima, GGRM keenam, Mayor ketujuh, Cleo ke-8, WIM ke-9, ULTJ ke-10, AISA ke-11, Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama, itu ada INDF yang ditutup di harga 6.125, menguat 0,4%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya INDF itu sepertinya ada akumulasi walaupun terlihat RF YUSK ini jualan. Tapi itu sepertinya sih akumulasi, cuman akumulasi tipis. Kalau teknikalnya bagus, cuman lambat ya. Biasanya memang saham kalau itu holding ya biasanya lambat. Lebih cepat pergerakan anak perusahaannya atau bawahannya. Ya, holdingnya tuh biasa emiten holding tuh lambat geraknya. Untuk INDF, tapi trennya harusnya di Agustus rebound ya. Karena Bapak Ibu perhatikan ini gap dividen aja langsung ditutup loh. Dividennya itu 4% dan langsung ditutup. Selamat tuh. Gak nyampe 1 bulan Bapak Ibu simpen cuman 15 hari apa. Ya 2 minggu lah simpen. Dapat dividen 267 per lembar saham. Saat itu kalau Bapak Ibu beli ya di 6.300 lumayan kan. Atau 6.200 ya sedikit lagi 6.200. Kalau Bapak Ibu average down di bawah ya dapat profit plus capital gain. Kalaupun Bapak Ibu beli di harga pucuk waktu kumdet, itu peluang besar tetap dapat capital gain. Karena pandangan saya INDF di Agustus kalau sesuai skenario ISG arah all time high, INDF akan uji 6.300, targetnya nutup gap. Ini nggak tahu gap apa di April ke situ ke 6.500an. Jadi ya ada potensi upset 6%-an lah bisa lebih dari 6%-an tuh di Agustus. Bisa 7 apa 8% tuh. Ya 7-8%. Lumayan. Cuman lambat gerak. Kalau Bapak Ibu suka boleh seperti itu. Ya untuk NDF lanjut ada ICBP yang ditutup di harga 10.850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya ICBP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ICBP kondisi sekarang di resisten. Ada peluang nggak tembus? Peluang tembus. Tetap targetnya 11.800. Kalau dikasih 10% lumayan ya juga ya. Cuman apakah mampu ICBP? Kalau melihat historinya Juli kemarin dia naik 8% tuh kan. Bisa terjadi lah. Kita lihat ya. Cuman kalau ditanya saya suka nggak? Tertarik nggak dengan ICBP? Nggak tertarik saya. Kalau lambat dan juga sekarang itu udah di resisten. Ya memang ada support minor 10.500 ya. Kalau Bapak Ibu mau tektokin sabar menunggu. Mungkin cari profit tipis aja. Aman, stabil pergerakannya boleh. Tapi kalau mau strateginya untuk ICBP ini beli di support. Siapa tahu dikasih koreksi di 10.700 sampai 10.500 tuh area beli. Jualan di 11.000. Tektok aja 2%, 3% ya udah. Beli support jual resisten. Atau kalau Bapak Ibu mau hot lebih panjang sebenarnya bagus cuman lambat ya. Target saya dia ada potensi memang tahun ini all time high. Ya. Itu aja untuk ICBP. Lanjut ada UNPR yang ditutup di harga 2.490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya UNPR didistribusi. Langsung saja katanya UNPR ini kena hukum market. Kenapa? Labanya turun. Padahal dia cetak laba tapi turun. Dan ini terendah cetak laba dalam 10 tahun. Nih, laba bersih UNPR turun 10% di kuartal 1 2024. Itu yang menjadi sentimennya. Tapi yang sentimen seperti itu biasanya sesaat ini dia disupport dan mungkin gak dia nutup gap. Bisa jadi nutup gap dulu ya. Pokoknya sekarang tuh area menarik. Saya ada cut loss UNPR. Beli harga atas nih. Perkiraan saya nih pola cup and handle. Cut dejebol 2.800. Saat ini belum berani beli. Wait and see dulu. Tapi kalau saya lihat tetap ya. UNPR akan ada technical rebound minggu depan. Minimal. Ya minimal. 3-6%.
seminggu ke depan, tapi ini disclaimer. Kita lihat supportnya 2350 support. Dari harga sekarang kalaupun ada Bapak Ibu kebeli 6% lumayan dalam. Ya lumayan dalam lah. Tapi kalau dikasih 600% untuk gapnya ini lumayan juga. Bisa jadi 11%. Jadi seperti itu. Ya. Untuk ANPR nggak usah dalam-dalam deh. 2330 itu buang aja lah. 5% ya. Nah, lumayan dalam sih. Kalau dikasih koreksi lah kalau Bapak Ibu mau ya. Kalau pandangan saya tetap UNPR akan rebound. ISG bullish, UNPR rebound. Tunggu aja, ini dia kena hukum market 2 hari, biasanya nggak lama, satu maksimal ya 3 hari lah. Jadi sudah 2 hari kan, 3 hari, 1-2 hari lagi koreksi-koreksi tipis harusnya, terus dia mulai rebound dan berpotensi sideways. Sideways-nya tuh bisa nutup gap. Kita lihat nanti ya untuk UNPR. Seperti itu. Lanjut. Ada HMSP yang ditutup di harga 680 menguat 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya HMSP didistribusi. Saja ke teknikalnya HMSP saya dekat loss juga ya. Padahal udah bagus di atas ternyata kena buang. Gak tahu nih ada sentimen apa waktu itu ya. Terus dia jebol dan ke 680. Memang sekarang di supportnya lagi. Cuman saya sudah cut. Dan ya lumayan menguras atau menurunkan persentase profit saya bulan ini ya. Tapi dengan kondisi saya juga pakai cut loss beberapa saham cut loss dan sebagian saya scalpingin, itu portfolio saya menambah profit bulan ini tuh 17% sampai video kemarin hari Jumat ya. Nanti saya screenshot. Portofolio saya di Mira itu numbuh 17%. Nah, kalau yang bilangnya ilmu tarik-tarik garis ini halusinasi, ya itu contohnya portofolio bisa bertumbuh. Itu modal teknikal aja tuh. Modal teknikal dan ya sedikit melihat bid offer, broker summary itu. Ya, jadi HMSP saat ini belum lah ya, walaupun disupport, kalau nekat silahkan. Ya kalau dia membentuk low baru di bawah 660, buang lagi aja, udah gagal. Tapi kalau pandangan saya berpotensi tetap rebound minggu depan. Kalau ISG bullish, MSP tetap rebound. Pokoknya hati-hati kalau MSP di bawah 660. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di support ini. Kalau saya sudah jual, nggak peduli lagi. Saya jualnya pas dia jebol 720 nih. Saya jual 715. Nah itu untuk MSP saat ini. Lanjut, ada GGRM yang ditutup di 16.600. Terkoreksi 0,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, langsung saja ke tekniknya GGRM. Candlenya 3 black crow. Cuman sayang jebol 17.000 ya. Senin harus rebound. Senin Selasa harusnya kembali ke atas 17.000 aman. Pokoknya kalau Senin koreksi lagi lemah, apalagi 2% aja ya, Bapak Ibu kasih toleransi 2%. Kalau dia turun 2% lagi lemah, indikasinya Senin tuh harusnya, kalau nggak rebound bertahan, atau koreksinya nggak lebih dari 1%. Mungkin ya pokoknya nggak lebih 2% lah. Dan harapannya ya langsung rebound. Pokoknya 3 hari ke depan perdagangan bulan Juli tutupan ya. Berarti 3 hari kan, 31-nya hari Rabu. Nah, kalau dia balik ke atas 17.000, sinyal bagus. Bisa ada tanda-tanda reversal di Agustus. Kita lihat nanti ya. Untuk GGRM kalau pandangan saya bagi Bapak Ibu yang mau pantau dia tunggu tembus di atas 17.000. Amannya itu untuk GGRM. Lanjut, ada Mayor yang ditutup di harga 2.610 menguat 2,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Mayor diakumulasi. Langsung saja ketekannya Mayor bagus juga ya. Ya udah ini konfirmasi kalau Mayor volume meningkat, MACD bagus, tembus 2.650, udah siap-siap gas. Targetnya mana? Targetnya 2.880, 2.900. Area resistennya semenjak Mei 2023. Nah, itu arahnya. Kalau di grup Borneo Trader udah beli di harga bawah ini ya. Jadi udah floating profit sekarang udah 18%, udah 8% ya, follow the trend. Pokoknya selama di atas 255, di atas 2.550 sih masih aman ya. Mayor trennya kemana? Ke atas. Cuman gini ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya, kalau misalnya besok Senin koreksi, Bapak Ibu coba Bapak Ibu antri beli di 2.530 ke bawah ini, atau mepet support bawah ini nih.
Pokoknya 2530 ke bawah tuh bisa beli. Misalnya ya, 2 hari ke depan dia koreksi, ya udah. Gimana kalau tembus resisten 2650 ya tergantung Bapak Ibu. Nekat nggak beli buy on breakout. Tapi trennya harusnya masih bagus. Ya, untuk mayor menarik masih. Itu aja. Lanjut. Ada Cleo yang ditutup di harga 1190 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cleo ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya Cleo. Kalau ISG bullish bertahan. Gini aja kalau Bapak Ibu mau ya. Ini kan kelihatannya dia nih udah bertahan di atas 1150. Sebenarnya resistennya itu ada di 1200. Tapi kondisi sekarang kalau saya lihat harus rebound, gak ada cerita lagi koreksi. Pokoknya turun di bawah 1150 buang aja. Mungkin 5% lah Bapak Ibu cut loss. Target rewardnya lumayan lebar kalau jalan. Bisa dapat 12% dan cut loss Bapak Ibu cuma 5%. Risk reward menarik. Ada sinyal nggak bisa digas lagi? Bisa, kemungkinan bisa. Cuman hati-hati kalau dia sekali lagi jebol 1150. Mungkin nggak dia bilang nanti sideways? Enggak, pokoknya minggu depan kalau dia turun di bawah 1150 tanda-tanda lemah lah. Harusnya digas, gak ada lagi cerita sideways di bawah. Dia sidewaysnya di atas. Di atas 1200 nantinya. Kalau memang seperti itu skenario ISG bullish. Ya, itu aja untuk Leo. Lanjut, ada Cimori yang ditutup di harga 5.000 menguat 2,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Cimori belum mampu. Cuman kalau saya lihat ini ada sinyal tanda-tanda reversal. Kenapa tanda-tanda reversal? Dari mana indikasinya? Ingat Bapak Ibu, indikasi itu bisa juga salah. Ada sinyal, ya. Indikasi itu bisa salah, makanya punya trading plan. Nih, dia minggu kemarin sudah membentuk low yang lebih tinggi dari minggu sebelumnya. Berarti seperti ini kan? Low-nya lebih naik. Dan kalau saya lihat ada potensi arahnya menembus resisten 5200. Dan ini dia ngebest untuk naik. Kalau saya lihat ngebest untuk naik. Siap-siap 5400, 5500 kalau jalan di Agustus. Kalau mau beli sekarang sampai 4900. Siapa tahu dia masih sideways, ya area beli. Pokoknya sekali lagi jebol 4800 gagal naik untuk Cimori. Itu aja. Lanjut. Ada WIM yang ditutup di harga 1115 terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. WIM saat ini kalau saya lihat gagal ya. Mungkin rebound belum tahu. Nantilah lihatnya. Sekarang disupport kalaupun rebound ya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ada kembali, ini kan di neckline-nya. Indikasinya sih sudah lemah. Tapi kita nggak tahu rencananya seperti apa. Tiba-tiba ditarik lagi seminggu ke depan di atas 1200 kan bisa terjadi. Ini aja. Indikasinya memang lemah ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya kebeli. Wah gimana dong yang sudah kebeli. Saya belinya melihat. Kan awalnya bilangnya itu support juga. Support pertahanan terakhirnya 1100. Toleransinya 1070. Jebol itu. Ya udah 1000. Bahkan 1000. Bahkan bisa ke 900. Itu WIM ya. Kalau mau bagus rebound. Cuman untuk nembus 1200 kayaknya susah kalau nggak ada buying power yang cukup kuat. Bisa jadi WIM itu cuman sideways. Jadi kalaupun teknik rebound ya resisten 1200 tuh akan susah diujinya. Jadi Bapak Ibu bisa jaga-jaga area itu. Kalau misalnya dia kayaknya agak berat, susah menembus, Bapak Ibu bisa TP. Nanti kalau dia turun buyback lagi di bawah. Ya pokoknya ingat WIM kalau dia jebol 1070-nya tuh udah tanda-tanda lemah. Gak ada cerita lagi turun. Harusnya minggu depan tuh sideways. Kalau memang mau bagus ya sideways dan akan uji resistennya 1200. Untuk WIM lanjut. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1915 menguat 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ULTJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ULTJ kemana? 2000. Agustus 2000. Dah. Stop loss kalau dijebol 1870. Risknya paling 3% apa 3,5%. Ah 3% aja tuh. 1850 buang. Ya tapi disclaimer targetnya 2000. Cuat 1/2.
Kalau Bapak Ibu tertarik. Kalau saya lihat WIM lebih condong ke atas. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Ya, tuh bagus. Ini pola pattern plate-nya nih aman, dan ini kalau ini kan biasa Bapak Ibu bisa lihat pola pattern plate. Kalau saya hapus, ini Bapak Ibu juga bisa mengindikasi polanya ngebase untuk naik. Ini sebelumnya pola important and shoulder sudah confirm breakout. Jadi hot targetnya 2000, bahkan bisa tembus nggak? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada peluang bisa all time high. Tahun ini ada peluang bisa all time high. Ya, 2000 itu level psikologis, tembus pola candle lebih besar. Jauh arahnya bisa 2400 sampai 2500 nih. Tuh, 2400. Menarik gak ULTJ? ULTJ menarik. Kalau nggak salah ULTJ tuh mau kembali go private ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu tuh. Jadi enggaknya ya. Dan dia konsisten bagi dividen juga. Teknikalnya juga bagus. Saat ini harusnya bangkit. Saatnya bangkit untuk ULTJ. Ya, itu aja untuk ULTJ. Ada AISA yang ditutup di harga 117 menguat 0,86%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. AISA skip dulu. Pokoknya di bawah 120 jangan dulu. Ini dia mulai sideways ya. Coba lihat volumenya berapa minggu nih sideways, bagus enggak? Volumenya naik turun bahkan 3 minggu terakhir melemah. Banda detektor, woi, ada big akumulasi ya. Menarik cuman aduh, transaksinya kecil ya. Yang akumulasi cuma 36 juta, 35 juta. Ya. Senin lah lihat. Kalau dia tembus 120 itu bisa menarik. Kita lihat Senin aja ya. Nih dia sideways panjang. Takutnya saya biasanya melihat kalau sideways panjang ini ya, kalau dia tembus 120 bisa digas. Bisa jauh loh naikannya. Kenapa? Ini historinya tuh bisa naik tinggi AISA. Kita lihat nanti Senin ya untuk AISA. Cuman belum menarik kalau mau beli sekarang ya, stop loss di 113 sudah pasang auto stop loss 113. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau di hold lebih lama silahkan juga. Itu aja untuk AISA. Tapi kalau dia tembus 120 bisa menarik hari Senin. Ya. Lanjut. Ada Hoki yang ditutup di harga 137. Terkoreksi 2,14%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Hoki didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki dibantai turun. Skip dulu lah Hoki. Tarik nih Hoki. Supportnya 130. Kalau saya nggak menarik. Daripada Hoki tadi coba lihat AISA aja. Kalau mau yang model-modelan high risk, volatilitas tinggi tuh coba perhatikan AISA aja daripada Hoki. Hoki terus turun kan. Nih, walaupun memang bisa aja ada teknik rebound Senin. Kita lihatlah nanti Senin. Ya, saat ini kalau yang nyangkut atas gimana? Ya, kalau mau stop loss, waduh, supportnya 130 jauh ya. Nanggung, area di bawah 140 ini area nanggung untuk stop loss. Kenapa? Bisa terjadi pantulan. Kecuali dah dijebol 130 itu sinyal sangat lemah lah. Ya, untuk Hoki saat ini kalau yang belum punya wait and see belum menarik untuk Hoki. Lanjut, saham terakhir ada Nasi yang ditutup di harga 103. Terkoreksi 11,96%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Nasi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Nasi kena buang beberapa hari, tapi ini di level psikologisnya. Kalau pandangan saya sih bisa rebound. Kita lihat Senin ya. Ini harusnya berjaga sekali lagi ya nih. Kalau Bapak Ibu udah kebeli, kalau dia jebol 98 buang ya, berarti ya 6% lah kalau Bapak Ibu beli. Tapi disclaimer, kalau ini jalan bisa cepet naiknya tuh bisa kencang, bisa 15-20% tuh bisa terjadi. Kita lihat Senin. Kalau ada buying power nih bisa menarik untuk Nasi, tapi disclaimer ya, ini volatilitasnya tinggi dan ya luar biasa lah. Turunannya bisa dalam 1 menit tuh turun dalam. Jadi kalau Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market, jangan beli saham seperti ini. Itu untuk Nasi. Kalau yang scalping bisa tuh perhatikan Senin. Siapa tahu dia bangun. Ya. Untuk Nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.